Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriza Andresta. Saya M. Ali Ridho. Saya Nabila Safitri. Saya Nancy Dwi Putri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai cara untuk penginstalan salah satu sistem operasi, yaitu Linux. Lebih spesifiknya yaitu adalah Puppy Linux. PUPPY Linux. Puppy Linux adalah salah satu distribusi Linux yang cukup unik, yang ditujukan untuk pengguna individu, dan pada awalnya itu dibuat oleh Barry Kohler di tahun 2003. Beberapa keuntungan penggunaan Puppy Linux antara lain adalah ready to use, siap untuk dipakai. Semua alat-alat yang biasa dipakai sudah dimasukkan ke dalam sistem operasi. Kemudian ease of use, sangat user friendly. Kemudian relatif small size, ukurannya relatif kecil, sekitar 300 MB atau kurang. Kemudian sangat fast karena dia ukurannya kecil sehingga dia ringan untuk dijalankan. Kemudian customizable within minutes, sangat mudah untuk di custom. Kemudian dia datang dalam different flavor, sangat dioptimize untuk support komputer-komputer lama maupun komputer-komputer baru. Kemudian memiliki variety, banyak varietas variasi. Kemudian Puppy Linux ini berbeda dari Debian yang merupakan single Linux distribution. Kemudian Puppy Linux juga tidak seperti distribusi yang memiliki banyak flavor seperti Ubuntu, yang memiliki varian Ubuntu, Kubuntu, dan Subuntu. Melainkan Puppy Linux ini adalah koleksi atau kumpulan dari multiple Linux distribution, yang dimana dibangun berdasarkan same set principle, yang dibangun juga menggunakan same set of tools, yang dibangun di atas unique set of Puppy specific application and configuration, dan secara umum menyediakan consistent behavior and feature, no matter, tidak peduli apapun tipe yang kita pilih. Kemudian kita lanjut ke langkah-langkah penginstalan Linux-nya. Pada awalnya biasanya kita sudah menggunakan Windows, di mana semua hard disk, semua ataupun SSD, semua disk, semua penyimpanan itu biasanya sudah dialokasikan untuk Windows, dan biasanya disimpan dalam bentuk NTFS atau FAT32. Sedangkan untuk Windows kita perlu tipe penyimpanan yang berbeda, dan juga kita perlu ruang yang berbeda lagi. Kita perlu partisi khusus untuk Linux, untuk penginstalan Linux kita, sehingga tidak bercampur baur dengan yang Windows. Untuk itu langkah pertama yang kita harus lakukan adalah menyediakan ruang untuk kita menginstal Linux tersebut. Kemudian setelah penyediaan ruang untuk Linux, jangan lupa kita harus menginstal ISO-nya, ISO Puppy Linux itu bisa di-download dari websitenya. Kemudian untuk menginstal ISO Linux ke dalam flash disk, dalam hal ini kita memakai flash disk, itu menggunakan Rufus. Nah, Rufus juga bisa di-download dari websitenya sendiri. Kemudian masuk ke menu booting, pilih booting melalui flash disk. Kemudian tinggal ikuti langkah-langkah yang selanjutnya yang akan dijelaskan di dalam video ini. Jadi di sini saya akan menunjukkan tentang bagaimana cara mendownload Puppy Linux. Pertama, kita buat dulu website Puppy Linux-nya. Kemudian ini kita pilih yang paling atas. Lalu kita scroll ke bawah. Dan di sini kita pilih, saya akan mendownload yang ini.
tunggu. Cara mendownload aplikasi Rufus. Apa itu aplikasi Rufus? Aplikasi Rufus adalah aplikasi yang kita gunakan untuk memformat dan membuat bootable pada USB flash disk. Kenapa harus menggunakan aplikasi Rufus? Karena tentunya aplikasi Rufus gratis dan open sources untuk kita membootable. Yes. Oke, di sini pertama kita buka Chrome. Kemudian di sini kita ketikkan Rufus. Setelah itu kita masuk ke websitenya. Nih, terus scroll ke bawah dan pilih download. Di sini kita pilih Rufus dengan versi 3.13. Kita tunggu sebentar. Di sini kita bisa lihat ini sudah terdownload. Kita cek di folder. Oke, bisa dilihat ini aplikasinya sudah terdownload. Dan coba kita open. Oke, aplikasi Rufus sudah terpasang dan sudah bisa digunakan. Oke, di sini aku bakal jelasin langkah-langkah pemasangan Puppy Linux pada USB flash disk. Nah, pertama-tama kita harus menyiapkan satu flash disk ini dan flash disk ini dalam keadaan kosong. Nah, kemudian kita pasang USB flash disk ke dalam port yang ada di dalam laptop. Setelah terpasang, akan muncul notifikasi bahwa USB sudah terpasang ke dalam laptop. Kemudian, setelah USB terpasang, kita buka aplikasi Rufusnya. Ini merupakan tampilan dari aplikasi Rufus. Di sini bisa kita lihat bahwa Rufus langsung mendeteksi USB flash disk apa yang kita gunakan. Di sini device yang kita gunakan yaitu CD USB dengan nama CD-ROM dengan size 7,8 GB. Untuk memilih BIOS apa yang bakal kita gunakan yaitu dengan cara mengklik select dan pilih BIOS apa yang akan kita format ke dalam USB flash disk. Ini aku memilih Bionic PUB 32 yang sudah kita download sebelumnya. Kemudian klik open. Setelah itu di sini kita bisa men-setting partition scheme-nya dengan NBL, target sistemnya BIOS or UEFI. Kemudian untuk firmware option-nya, volume label-nya tidak usah kita ganti. File system dan cluster size-nya itu default. Kemudian setelah semuanya sudah, kita klik start. Nah, di sini akan muncul ISO Hybrid Image Detected. Di sini kita pilih Write in ISO Image Mode. Terus di sini akan terus muncul warning. Kita klik OK saja. Setelah itu bisa kita lihat di bar status ini dia mulai berjalan. Nah, di sini Rufus akan memformatting BIOS-nya. Kemudian setelah selesai bisa kita lihat di bar status sudah tulisan ready sudah berwarna hijau. Nah, kemudian kita close. Setelah itu kita bisa mengecek apakah file yang diformatting sudah benar-benar sudah masuk ke dalam USB flash disk atau belum dengan cara Oke, di sini kita bisa lihat USB flash disk sudah terisi dengan
sudah terisi dengan bootable Puppy Linux yang nantinya akan kita gunakan untuk membooting Puppy Linux pada perangkat lain. Oke, dari aku segitu aja. Mari kita lanjutkan dengan mencobanya. Baiklah, di sini setelah kita memasuki booting pada laptop, sini kita pindahkan USB HDD ini ke urutan paling atas dengan cara pencet F6. Setelah itu kita save dan exit dengan memencet F10. Kemudian yes. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Baiklah, setelah prosesnya selesai, Puppy Linux pun sudah siap untuk digunakan. Oke, baiklah itulah tadi cara-caranya yang telah dijelaskan di dalam video ini. Semoga apa yang kami jelaskan ini bisa dipahami dan bisa dipraktekkan kalau Anda ingin menginstal Puppy Linux, dan juga cara penginstalan Linux distribusinya yang lainnya juga kurang lebih hampir sama. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.